Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rizkinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Patriark Ye mengerutkan keningnya dan meraih batu pengirim pesan dari cincin ruangnya. Tiga patriark nampak melirik sekilas batu pengirim pesan itu. Patriark Ye, apa kamu sekarang memiliki hubungan dengan seseorang dari klan tersembunyi dalam? Tanya Patriark Qiu. Patriark Ye tersenyum penuh arti kemudian mengangguk ringan. Apa kalian lupa kalau baru-baru ini kita baru saja melayani seorang tuan muda dari klan tersembunyi dalam? Karena putraku jadi korban dari ekspedisi yang dia lakukan di dunia luar, sebagai kompensasinya dia menjanjikan akan menuruti permintaanku jika suatu aku memiliki sesuatu yang ingin kulakukan dan berhubungan dengan klan tersembunyi dalam, kata Patriark Ye. Dia mencoba mengaburkan hubungannya dengan tuan muda klan Wui Huan. Dengan menjadikan Ye Jian yang mati di tangan kloningan Qin San sebagai alasan. Tiga patriark nampak percaya dengan karangan ceritanya. Padahal Wui Huan memang sengaja menjadikan klan Ye di klan tersembunyi luar sebagai kaki tangan klan Wui untuk menanamkan kekuasaan di dunia luar. Karena misi yang dibebankan Wui Huan itu juga, patriark klan Ye begitu getol mempengaruhi klan tersembunyi luar lainnya untuk keluar dari wilayah mereka dan memasuki dunia luar serta berpihak pada kelompok yang dipimpin oleh para manusia dari dunia langit. Di sisi lain, peperangan yang meradang di daratan timur markas Sekte Naga Surgawi semakin tak terkendali. Korban berguguran tanpa henti dari kedua kubu, tiap prajurit berjuang tanpa kenal mundur, seraya memadukan kekuatan mereka dalam pertarungan yang mematikan. Tekanan memuncak semakin terasa, dengan gabungan Sekte Langit dan Sekte Gunung Dewa yang tampaknya mulai terdesak. Apalagi pelindung agung Sekte Bumi, Fuyong, tidak mendapatkan lawan sepadan, setelah 24 pelindung agung saling berhadapan. Dia mengacaukan pertarungan di tingkat agung lebih rendah dengan bergerak zigzag mengamankan para tetua tiga sekte yang terancam. Su Tong, pelindung agung Sekte Gunung Dewa, beberapa kali terpojok oleh Han Sang, pelindung agung Sekte Kuil Kuno, yang dengan kepiawaian taktiknya membuat medan pertempuran semakin mencekam. Sementara itu, pelindung agung Sekte Bumi dengan tanpa ampun membabat habis para kultivator dari Sekte Langit dan Sekte Gunung Dewa, seolah nyawa hanyalah debu yang berterbangan di angin perang. Di sisi lain, Guo Wang, pelindung agung Sekte Langit, dengan gigih berusaha mematahkan segala usaha Han Sang dari Sekte Naga Surgawi untuk mendekati formasi suci yang telah Qin San dirikan. Dengan setiap desakan dan hantaman, ketegangan meninggi dan takdir dari ribuan jiwa bergantung pada keseimbangan yang porak-poranda, membuat langit seakan meratap atas pertumpahan darah yang tak terelakkan. Sial, kenapa para yang mulia belum juga turun tangan membantu? Apa mereka ingin melihat kita semua mati? Jika begini terus kita akan kalah, gumam salah satu kultivator alam agung tingkat 1 dari Sekte Langit yang kini berjibaku dengan rekannya mencoba menghalau serangan dari kultivator alam agung tingkat 2 dari Sekte Kuil Kuno. Xiu Biung sendiri masih melayang dengan tenang bersama Jiu Kang. Keduanya bahkan mirip seseorang yang tidak ada hubungannya dengan perang ini. Pada dasarnya dia bersama tiga rekannya yang lain memang tidak peduli soal korban yang akan jatuh dalam perang ini. Mata Langsi menyipit menatap tajam formasi pembatas suci tingkat 8 yang masih berdiri sempurna di bawahnya. Dia melayang tenang di samping Bupong yang dibuat penasaran dengan formasi yang tidak bisa dia runtuhkan bahkan dengan kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin ada formasi suci di dunia bawah yang bisa sekuat ini, gumam Bupong. Adikku, biarkan aku yang mencobanya. Kata Langsi kemudian mulai mengalirkan energi dari dantiannya. Auranya meluap deras dengan tatapan yang tajam. Saat tinjunya sudah terkepal kuat, dia menukik turun bagaikan roket dengan tangan yang siap diayunkan ke depan. Xiu Biung, Jiu Kang dan Bupong menatap aksi Langsi dengan wajah serius. Mereka juga menunggu bagaimana formasi suci ini akan bertahan di bawah serangan Langsi.
Saat jaraknya dengan efek cahaya dari formasi pembatas suci tingkat 8 makin dekat, Lang Xi melepaskan pukulannya dengan energi yang terpusat di tinju kanannya. Duar, duar, fluktuasi energi menyeruak dari ledakan tadi. Lang Xi terdorong ke belakang beberapa langkah sebelum bisa kembali menyeimbangkan dirinya. Sementara cahaya dari formasi pembatas suci tingkat 8 milik Qin San nampak meredup kemudian kembali menyala terang. Lang Xi tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia mengusap sudut bibirnya dan menemukan bercak darah. Formasi ini sangat kuat, layaknya formasi suci tingkat 8 yang ada di dunia langit, batinnya. Dia bahkan harus menderita serangan balik saat bertabrakan langsung dengan kekuatan besar formasi pembatas suci ini. Jauh di belakangnya, Xiu Biong dan Jiu Kang juga mengerutkan keningnya melihat Lang Xi juga gagal meruntuhkan formasi suci tingkat 8 ini. Xiu Biong dan Jiu Kang melayang mendekati formasi suci yang didirikan Qin San. Mereka kemudian berhenti di samping Bupong. Lang Xi juga kembali melayang lebih tinggi menghampiri Xiu Biong, Jiu Kang dan Bupong. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Xiu Biong saat melihat ada noda darah di sudut bibir Lang Xi yang masih membekas. Lang Xi mengangguk ringan dengan tatapan nanar. Formasi ini sama kuatnya dengan formasi suci yang ada di dunia langit. Katanya dengan suara yang sudah dilindungi dengan energi pembatas membuat suaranya hanya bisa didengar oleh 3 rekannya. Tingkatan Lang Xi memang sudah membuatnya bisa berbicara langsung dengan menyertakan energi pembatas sehingga hanya didengarkan oleh orang yang dia inginkan. Di dalam formasi pembatas suci tingkat 8, tubuh besar Qin Jinlong, naga emas pewaris naga leluhur kini muncul di samping Qin Baihu. Sisik emasnya terlihat makin bercahaya dengan tubuh yang makin tumbuh besar. Saat melihat Qin Baihu dan Qin San, Qin Jinlong menyengir memperlihatkan giginya yang tajam. Dia kemudian berubah wujud menjadi pemuda tampan kemudian membungkukkan badannya ke arah Qin San. "Salam bos, apa ini sudah di medan perang?" tanyanya dengan nada penuh keingintahuan. Qin Baihu yang masih dalam wujud aslinya juga mulai bertransformasi menjadi wujud manusia. "Senior Baihu, wujud manusiamu makin tampan saja," kata Qin Jinlong sambil tersenyum hangat ke seniornya itu. Qin Baihu terkekeh mendengar pujian dari naga ini. "Kamu semakin pintar membuat senang hati seseorang, apa bos kecil yang mengajarimu?" kata Qin Baihu. Tanpa memperdulikan reuni 2 binatang spiritualnya itu, Qin San kembali merentangkan tangannya. Dia sudah menghubungi penguasa agung ras binatang spiritual, Qin Long dan penguasa agung ras binatang iblis, Emo Shizi untuk mempersiapkan semua pengikut mereka. Dia juga sudah menghubungi 3 raja dari benua Nanyang, Long Xiu dan 8 jenius benua Yanchun. Sebuah celah cahaya mulai terbentuk kemudian membesar dan menunjukkan pemandangan berbeda dari balik celah cahaya itu. Di dalamnya, puluhan ribu pasukan dari 3 kerajaan dari benua Nanyang, ras binatang spiritual dan ras binatang iblis nampak berbaris rapi siap untuk keluar dari dunia rahasia lidah rembulan. Wajah mereka nampak dipenuhi dengan penantian yang panjang. Mereka setidaknya berada di dunia rahasia lidah rembulan nyaris selama 1 tahun. Berdiri paling depan 2 penguasa agung ras, Qin Long dan Emo Shizi. Di belakangnya ada 3 raja, Long Xiu, 8 jenius dari benua Yanchun, para yang agung ras binatang spiritual dan pewaris agung ras binatang iblis. "Salam untuk Kaisar Qin," kata Qin Long dengan senyuman khasnya. Suara bergemuruh dari puluhan ribu pasukan di belakangnya ikut memberi salam pada Qin San. Raungan binatang iblis dan binatang spiritual juga akan membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Beruntung orang-orang yang sedang bertarung di luar formasi pembatas suci ini tidak akan pernah bisa mendengarnya sebelum Qin San meruntuhkan formasi suci ini. "Kaisar Qin, apa sudah waktunya?" tanya Emo Shizi penuh minat. Qin San mengangguk pelan membuat Emo Shizi dalam bentuk pria paruh baya nampak riang. Dia benar-benar sudah bosan berada di dunia rahasia lidah rembulan. Apalagi, tingkatannya benar-benar tidak bisa lagi berkembang.
Padahal Kinsan sudah membekali mereka semua dengan energi yang begitu besar dengan menanamkan formasi energi dengan memanfaatkan bongkahan batu spiritual besar yang dia ambil dari satu gunung di benua Beichun. Namun tetap saja, emosi Zi dan Qinglong seperti dibatasi dengan aturan di dunia bawah tentang tingkatan seseorang dan makhluk apapun penghuni dunia bawah. Hal itu juga yang dirasakan 5 pelindung agung 5 sekte besar di benua Sanggu. Sebesar apapun usaha mereka, tidak ada tanda-tanda terobosan pada pembatas alam mereka. Jika 2 penguasa agung ini tidak mengalami perkembangan, tidak dengan para pengikut mereka serta pasukan dari 3 kerajaan dari benua Nanyang. Selama kurang lebih setahun berada di dunia rahasia lidah rembulan, mereka mengalami perkembangan pesat. Raja Xia Jin bahkan sudah mencapai alam Raja Suci tingkat 5. Sementara Raja Zi dan Raja Liu berada di alam Raja Suci tingkat 2. Peningkatan signifikan juga terlihat dari para jenius dari benua Yanchun. 8 orang ini kini sudah berada di alam suci tingkat 3 dan tingkat 4. Kinsan menyapukan pandangan pada semua pengikutnya ini. Saat matanya tertuju ke Long Xiu, bibir atasnya terangkat tersenyum puas saat merasakan perkembangan yang melebihi siapapun yang ada di dalam dunia rahasia lidah rembulan. Jiwa tua yang mengambil tubuh putra mahkota Ying Feng Shu ini benar-benar memiliki keunggulan dari yang lainnya. Pernah berada di alam mulia saat kehidupannya yang pertama membuatnya dengan mudah terus berkembang. Dia bahkan kini sudah berada di alam agung tingkat 1. Kinsan merasa tidak sia-sia menolong jiwa tua ini dan mengeluarkannya dari dunia rahasia Gunung Seribu serta membantunya mencari tubuh yang tepat. Sementara beberapa yang agung ras binatang spiritual juga mengalami peningkatan seperti elang agung dan gagak agung. Mereka masing-masing meningkat 1 tahap. Begitupun dengan para pewaris agung ras binatang iblis. Beberapa di antara mereka juga berhasil menerobos 1 tingkatan. Termasuk para binatang spiritual suci dan binatang iblis suci, beberapa di antara mereka kini sudah berada di alam agung. Dengan kekuatan ini, Kinsan yakin akan bisa membantu 3 sekte memenangkan peperangan yang sekarang pecah di luar formasi pembatas ini. Qinglong dan emosi Zi mulai melayang keluar diikuti oleh Long Xiu, 8 jenius benua Yanchun, 3 raja dan para yang agung dan pewaris agung. Saat yang lainnya akan ikut melangkah keluar, Kinsan mengangkat tangannya menahan yang lain untuk tetap berada di balik celah cahaya. Dia ingin mengatur kelompok besar ini terlebih dahulu. Lagi pula jika puluhan ribu pengikutnya ini keluar, formasi pembatas ini tidak akan mampu menampung mereka. Kinsan sengaja tidak membangun formasi pembatas suci dengan diameter yang bisa menampung mereka semua, karena memfokuskan pada daya tahan formasi ini. Emosi Zi, aku sudah mendirikan formasi teleportasi di sana. Atur pengikutmu melalui formasi teleportasi itu dan masuk ke medan perang melalui sisi selatan, kata Kinsan. Setelah itu dia menoleh ke 3 raja. Kemudian ke Qinglong dan menyampaikan pengaturannya. Dia hanya mengizinkan Qinglong, emosi Zi, Long Xiu, Qin Baihu dan Qin Jinlong berada di tempat ini dan tidak memasuki formasi teleportasi untuk mengirim mereka ke tempat lain. Kinsan sengaja melakukan itu untuk menciptakan tekanan besar pada pasukan Xiu Biong. Mengejutkan mereka dari berbagai arah akan merusak formasi perang mereka. Emosi Zi, Qinglong dan 3 raja mengangguk bersamaan. Kemudian mulai mengatur 30-an ribu pasukan ras binatang spiritual, 3 kerajaan dan ras binatang iblis memasuki formasi teleportasi masing-masing. Tepat di atas formasi pembatas suci tingkat 8 yang Kinsan dirikan, Xiu Biong, Jiu Kang, Lang Xi dan Bu Pong melayang dengan tatapan penuh teka-teki. Mereka berempat tidak percaya formasi ini didirikan oleh ahli formasi dari dunia bawah. Keempatnya semua tahu bagaimana daya hancur dari serangan Lang Xi. Namun pada kenyataannya, bukan formasi ini yang runtuh, melainkan Lang Xi yang harus terdorong mundur kemudian harus meludahkan seteguk darah dari tenggorokannya. Keempatnya saling memandang dengan sorot mata yang sama. Mereka seperti melakukan komunikasi dari sorot mata masing-masing. Di atas ketinggian, pelindung agung Sekte Naga Surgawi,
Sanjiazi yang sebelumnya harus membagi fokus dengan menghadapi pelindung agung Sekte Langit, Guo Wang, dan berusaha untuk meloloskan diri untuk bisa mendekati formasi suci milik Qin San yang coba diruntuhkan oleh 4 manusia langit, kini melayang tenang dengan seringai di wajahnya. Dia melihat sendiri kejadian barusan, di mana Langsi terhempas sebelum akhirnya memuntahkan seteguk darah. Hahaha, keahlian formasi Pangeran Langit Qin San sudah berkembang sedemikian hebat. 4 manusia dari dunia langit ini bahkan tidak bisa berbuat apa-apa pada formasi yang dia dirikan, batinnya. Matanya kemudian menatap lekat ke arah Guo Wang. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Sebelumnya dia membagi fokusnya antara meladeni Guo Wang dan terus mengamati formasi suci milik Qin San. Dia tidak ingin ada yang mengganggu apa yang sedang dilakukan Qin San di dalam formasi suci itu. Namun melihat daya tahan formasi pertahanan suci yang Qin San dirikan membuatnya mulai mengabaikan rasa khawatir yang awalnya memenuhi dirinya. Aku terlalu memandang rendah Pangeran Langit Qin San. Bagaimana mungkin manusia dunia langit rendahan seperti orang-orang ini bisa menandinginya? Dia pewaris Kaisar Langit, sementara orang-orang ini hanya pelayan di Istana Langit. Batinnya kemudian mencabut pedang dari cincin ruangnya. Saat pedang itu keluar dari cincin ruangnya, Guo Wang yang melayang di depannya merasakan tekanan yang begitu berat. Sial, senjata spiritual tingkat apa yang dimilikinya, batinnya penuh kewaspadaan. Dia tahu jika Sanjiazi sangat banyak menyembunyikan kekuatannya, namun dia tidak pernah menyangka bahkan senjata spiritual yang Sanjiazi miliki pun memiliki aura yang sangat menakutkan. Guo Wang, jangan pikir, selama kamu mencapai alam agung tingkat 9, semua orang di dunia bawah ini bisa kamu takuti. Selama ini aku diam melihat semua perilaku menyimpangmu hanya karena tidak ingin merusak tatanan di dunia bawah. Tapi sekarang, kamu sendiri yang membawa nyawamu ke depanku, kata Sanjiazi dengan energi yang mulai meluap dari pusat energinya dan diserap dengan buas oleh pedang tipis yang ada di genggaman tangan kanannya. Kerutan di dahi Guo Wang nampak dalam. Matanya melirik sekilas 4 manusia dari dunia langit yang selama ini jadi sandarannya. Meskipun memiliki alam yang sama dengan Sanjiazi, namun aura yang meluap dari pedang tipis yang dikeluarkan Sanjiazi membuatnya mulai dihantui kekalahan. Aku harus bisa membawa Sanjiazi mendekati para yang mulia. Dengan begitu, aku tidak perlu menanganinya. Para yang mulia sendiri yang akan menanganinya, batinnya. Dia mulai memikirkan bagaimana menghindari pertarungan dengan Sanjiazi. Padahal sebelumnya dia begitu bernafsu mengalahkannya. Selama ini, di momen apapun, dia memang belum pernah merasakan sendiri kekuatan Sanjiazi. Bagaimana bisa dia mengimbangi pengetahuan dan kekuatan Sanjiazi yang pernah berhubungan langsung dengan Kaisar Langit Ming Jiangwu? Di area yang lebih rendah, Jiu Kang terlihat mulai mempersiapkan diri. Dia ingin mencoba langsung meruntuhkan formasi suci tingkat 8 ini. Jika serangan pertamanya juga gagal meruntuhkan formasi ini, dia, Xiu Biong, Langsi dan Bu Pong harus memikirkan untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum terlambat. Tangannya mulai terkepal dan siap menukik ke bawah. Tatapan Xiu Biong, Langsi dan Bu Pong ikut menajam. Bagaimanapun di antara mereka berempat, Jiu Kang memiliki kekuatan melebihi mereka. Saat Jiu Kang mulai menukik turun, cahaya formasi pembatas tingkat suci yang ditargetkannya tiba-tiba beriak. Jiu Kang menghentikan gerakannya dan melayang diam. Dia tidak ingin ceroboh saat ada keanehan yang terjadi pada formasi ini. Matanya tidak lepas dari kubah cahaya yang sebelumnya menyala terang mulai redup sedikit demi sedikit. Di tempat yang lebih tinggi, Xiu Biong, Langsi dan Bu Pong juga nampak melayang diam dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Mereka tidak ingin lengah sedikit pun pada apapun yang ada di dalam formasi pembatas ini. Mereka yakin, ada sesuatu yang membahayakan di dalam formasi itu sehingga mereka sama sekali kesulitan untuk meruntuhkannya. Di ketinggian lain, Guo Wang juga beraksi dengan riak pada cahaya formasi itu. Sanjiazi yang sudah siap mengayunkan pedangnya juga menarik kembali energinya. Dia ikut penasaran,
apa sebenarnya yang disiapkan Qin San di dalam formasi itu. Meskipun tahu Qin San pasti sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi para manusia dari dunia langit ini, namun dia tetap saja penasaran bentuk dari persiapan pemuda ini. Swoosh, whoosh. Saat beberapa mata memperhatikan dengan lekat kubah cahaya dari formasi suci milik Qin San, dari balik cahaya seorang pemuda muncul dengan menunggangi seekor harimau putih bersayap. Di sampingnya, seorang pemuda lain melayang tenang dengan wajah garang dan tatapan menusuk ke arah Xiu Biyung, Jiu Kang, Lang Xi dan Bu Pong. Selain mereka masih ada dua pria parubaya yang juga muncul dari balik formasi pembatas tadi. Mereka adalah Qin San, Qin Baihu, Qin Jinlong, Qin Long dan Emo Shizi. Qin San sengaja meminta Qin Jinlong dan dua penguasa agung ini untuk tetap dalam wujud manusianya. Dia menyimpan mereka sebagai kartu truf untuk hal-hal yang tidak terduga yang kemungkinan terjadi. Wajah Qin San nampak datar namun tatapannya begitu menusuk. Hatinya penuh dendam pada 4 manusia dari dunia langit ini. Dia tahu persis, 4 orang ini datang untuk mencelakai ibu dan ayahnya. Lang Xi nampak menyipitkan matanya saat menyaksikan Qin Baihu muncul. Yang membuatnya bingung, karena bukan pria bertopeng yang bersamanya, melainkan pemuda yang pernah dia lukai. Di mana pria bertopengnya? Gumamnya pelan namun dapat didengar dengan baik oleh Xiu Biyung dan Bu Pong yang melayang di dekatnya. Jiu Kang segera menarik dirinya dan melayang di samping Xiu Biyung. Senior Jiu, orang yang membunuh Jiu Fu adalah tuan dari harimau putih itu. Tapi aku tidak melihat salah satu dari mereka yang memiliki fisik yang sama, batinnya. Setelah mengatakannya, hatinya kembali berdenyut saat menatap Qin San yang masih duduk tenang di atas punggung Qin Baihu. Tunggu, ini benar-benar membuatku bingung, gumamnya lagi. Dia baru memperhatikan dengan baik jika struktur tubuh pemuda yang pernah dilukainya, yang saat ini menunggangi harimau putih sangat mirip dengan pria bertopeng yang membunuh Jiu Fu. Hari di mana dia bertarung dengan kloningan dan Qin San sendiri, dia memang luput memperhatikan itu karena terlalu fokus pada bahaya yang mengincarnya. Pria ini sepertinya orang yang sama. Apakah mungkin dia membuat kloningannya sendiri kemudian membantunya dan menyelamatkannya sendiri? Pasti seperti itu, tebak Lang Xi. Dia memang lebih pintar dari yang lainnya dalam hal analisis. Karena itu juga dia sering selamat dalam situasi berbahaya karena kecerdasannya menilai situasi. Jiu Kang sudah mengepalkan kedua tangannya. Jika pria ini memang yang membunuh Jiu Fu, dia harus membalaskan kematian anggota klannya itu. Mereka saling menatap dan melemparkan tekanan masing-masing. Di ketinggian, San Jiazi nampak tersenyum sumringah melihat kehadiran Qin Jinlong dan Qin Long. Bagaimanapun dia pernah bertemu dengan dua anggota klan naga ini saat dia bersama Patriark Xiao mengunjungi kawasan kekuasaan ras binatang spiritual untuk memastikan identitas Qin San. Sepertinya kemenangan masih berpihak pada kebenaran. Di mana Pangeran Langit Qin San menyembunyikan penguasa agung ras binatang spiritual ini dan yang lainnya. Dia membangun formasi pembatas itu sepertinya untuk mendatangkan mereka dengan formasi teleportasi, batin San Jiazi. Dia memang masih belum tahu apa-apa soal dunia rahasia yang menjadi milik Qin San sendiri. Pelindung Agung Sekte Kuil Kuno, Han Sang yang saat ini sedang menekan Pelindung Agung Sekte Gunung Dewa, Su Tong, juga tersenyum lebar. Meskipun dia tidak mengetahui dua pria parubaya dan seorang pemuda yang muncul bersama Qin San, namun dia yakin jika dua pria parubaya dan seorang pemuda ini, pasti sumber keyakinan pemuda dari benua Yanchun ini muncul dan ikut terlibat dalam perang ini. Suasana makin tegang, saat gemuruh terdengar dari 3 arah berbeda. Semua yang sedang bertarung langsung menarik kembali energi mereka dan mencoba mencerna situasi yang terjadi. Bahkan Xiu Biyung, Jiu Kang, Lang Xi, Bu Pong dan 5 pelindung agung dari 5 sekte besar mematung dan menoleh ke arah keributan. Dari mana binatang spiritual sebanyak ini muncul? Gumam pelindung agung sekte Gunung Dewa, Su Tong, yang tatapannya kini tertuju pada puluhan ribu binatang spiritual yang mengarah ke medan perang. Langit di sisi utara nampak gelap dengan ribuan binatang spiritual yang melayang anggun di langit.
Tatapan orang-orang yang sedang berhadap-hadapan dibuat melotot tidak percaya dengan kehadiran binatang spiritual yang jumlahnya bahkan mencapai 10.000 lebih. Rasa kaget mereka belum juga reda, gemuruh kembali terdengar dari arah selatan, mata orang-orang ini kembali tertuju ke arah gemuruh yang baru terdengar. Sama dengan penampakan di arah utara, dari arah selatan langit juga mulai tertutupi oleh lebih dari 10.000 binatang iblis. Binatang iblis, mereka. Bagaimana mereka bisa datang ke benua Sanggu? Apa mereka ingin memanfaatkan peperangan ini untuk ikut menginvasi benua Sanggu? Gumam pelindung agung Sekte Kuil Kuno, Han Sang. Belum ada yang mengerti situasi yang terjadi saat ini. Hanya San Jiazi yang tersenyum penuh kemenangan, melihat pasukan besar ras binatang iblis dan binatang spiritual ternyata berada di benua Sanggu bersama Qin San. Bagaimanapun dia mengetahui dengan persis, jika benua Beijun, tempat bermukimnya 4 ras kini sudah dikuasai oleh Qin San dan hanya menyisakan ras binatang spiritual dan binatang iblis. Masih ada, apa lagi yang akan muncul dari arah barat? Gumam Bupong saat merasakan getaran juga datang dari arah barat medang perang. Penampakan lain kini muncul. Ada ribuan manusia yang terlihat melayang di langit dan diikuti oleh ribuan lainnya yang sedang membentuk barisan rapi di daratan menuju ke medan perang. Ini adalah pasukan dari 3 kerajaan yang berasal dari benua Nanyang. Aku tidak menyangka, Pangeran Langit Qin San ternyata sudah memiliki pasukan dan kekuatan sebesar ini. Sepertinya Kaisar Langit salah memprediksi nasib keturunannya di dunia bawah. Bukannya kami yang dia tempatkan sebagai pelindung yang melindungi keturunannya, sekarang malah keturunannya yang datang untuk melindungi kami, batin San Jiazi. Dia dan Patriark Xiao Fan, adalah 2 orang yang dididik oleh Kaisar Langit. Ming Jianghu saat mengunjungi benua Sanggu, dunia bawah. Mereka dilatih dan diberikan metode kultivasi dengan syarat. Mereka berdua suatu saat akan melindungi keturunan Kaisar Langit, begitu sesuatu terjadi di dunia langit. Xiu Biong, Jiu Kang, Lang Xi dan Bupong menyipit melihat 3 pasukan besar dari 3 arah berbeda. Dia sama dengan yang lainnya, belum tahu di pihak mana 3 pasukan besar ini akan berpihak. Saat pikiran mereka masih terus mencari jawabannya, suara Qin San mulai terdengar. Apa kamu bingung dengan pasukan besar ini? Aku akan mengatakannya padamu. Karena kalian mencoba memproklamirkan diri untuk menguasai dunia bawah. Maka aku Qin San, penguasa benua Yanchun, benua Nanyang dan benua Beijun datang ke benua Sanggu dengan pasukan dari 3 ras karena terusik dengan kalian, kata Qin San kemudian merentangkan tangannya. Kalian dari gabungan 3 sekte, yang datang ini adalah pasukanku. Bekerjasamalah dan berjuang untuk dunia bawah. Suaranya menggema disambut pekikan oleh 30 ribuan binatang spiritual dan binatang iblis serta 10.000 lebih pasukan dari benua Nanyang. Orang-orang dari Sekte Naga Surgawi, Sekte Kuil Kuno dan Sekte Bumi yang awalnya was-was dengan 3 kelompok besar yang baru muncul ini diwarnai sukacita. Mereka tidak menyangka jika 3 pasukan besar ini ternyata adalah pasukan yang datang untuk membantu mereka. Bunuh! Suara Qin San kembali menggema. Puluhan ribu binatang iblis dan binatang spiritual mulai bergabung dalam perang kelompok itu. Hal itu membuat orang-orang dari 2 sekte, serta gabungan sekte-sekte kecil dan utusan dari beberapa kota dibuat kewalahan. Perang yang ada di langit dan daratan makin beringas dengan kemunculan 2 ras ini. Long Xiu yang sejak tadi masih duduk santai di atas punggung seekor elang tingkat agung tahap pertama juga mulai meluncur dan berhenti sejajar dengan Qin San dan yang lainnya. Xiu, bantu yang lainnya. 4 orang ini sepertinya masih sulit untuk kamu hadapi, kata Qin San saat melihat Long Xiu berhenti di sisinya. Dia tahu jiwa tua ini sudah berkembang dengan baik di tubuh Ying Feng Shu, namun tetap saja alamnya masih belum mampu menyaingi para pemuda dari dunia langit ini. Xiu Biong menyipit menatap Qin San penuh arti. Dia tidak pernah menyangka jika 3 benua yang selama ini dia kecualikan ternyata sudah berkembang sebuah kekuatan besar yang dipimpin seorang pemuda dengan kekuatan yang tak terukur. Kamu sebenarnya siapa?
Aku tidak percaya kamu bagian dari dunia bawah, kata Xiu Biung penuh telisik. Baginya, tidak mungkin ada orang seusia Qin San yang lahir dan tumbuh di dunia bawah bisa melakukan hal yang kini dilakukan Qin San. Apalagi setelah Lang Xi meyakinkan dirinya, jika pelaku pembunuhan Jiu Fu adalah pemuda ini. Qin San tersenyum mencibir mendengar pertanyaan itu. Kamu ingin tahu? Aku akan memberitahumu saat nyawamu di ujung tenggorokanmu, kata Qin San. Energinya mulai mengalir deras. Dua pohon kehidupan di luar pagoda 9 tingkat mengalirkan energi kaya saat Qin San membuka jalur meridiannya yang menyambung sumber energi dari pohon kehidupan dengan dantiannya. Auranya meluap deras. Tidak mungkin. Dia hanya kultivator alam agung tingkat 4. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh adik Jiu Fu, gumam Jiu Kang saat merasakan basis kultivasi Qin San dari aura yang meluap dari tubuhnya. Namun matanya tiba-tiba menyipit saat dia mulai mendalami aura dari tubuh Qin San. Aura ini agak berbeda dengan aura kebanyakan manusia dunia bawah. Gumam Jiu Kang. Menerobos di pagoda 9 tingkat membuat Qin San bisa memodifikasi auranya. Bunuh, kata Qin San. Saat ucapannya selesai dikatakan, tubuh Qin Jinlong yang awalnya masih dalam wujud manusia mulai bertransformasi menjadi naga emas dengan sisik yang menyala. Tubuh besarnya mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Klan naga, bagaimana? Bagaimana mungkin ada anggota klan naga di dunia bawah, gumam Xiu Biung. Ketakutan mulai terpancar di wajahnya. Qin Jinlong kini bukan lagi naga kecil seperti saat Qin San baru pertama kali tiba di benua Beijun. Setelah sekian lama berada di dalam dunia baru lautan kesadaran Qin San dan bermandikan energi murni dari pohon kehidupan, dia bahkan sudah mencapai binatang suci tahap puncak. Sedikit lagi dia akan mencapai tingkatan Qin Baihu saat ini, tingkat agung. Qin Baihu menyengir saat merasakan aura dari juniornya ini makin menakutkan. Tidak salah dia dilabeli oleh bos sebagai pewaris naga leluhur. Dia benar-benar makin menakutkan bahkan dengan tingkatannya yang baru di tingkat suci. Dia masih dalam mode naga emas. Aku tidak bisa membayangkan saat dia mengaktifkan keahlian lain dalam tubuhnya, batin Qin Baihu. Orang-orang Sekte Langit, Sekte Gunung Dewa, gabungan sekte-sekte kecil dan utusan beberapa kota yang awalnya datang dengan kepercayaan diri tinggi, kini mulai diliputi rasa pesimis. Apalagi melihat rombongan ras binatang spiritual dan ras binatang iblis begitu membabi buta melakukan serangan. Hal yang paling mengejutkan bagi mereka adalah cara binatang spiritual dan binatang iblis ini membentuk kelompok bertahan dan kelompok menyerang. Mereka seperti meniru formasi penyerangan dan pertahanan yang biasa diperagakan oleh ras manusia. Mereka tidak tahu jika binatang spiritual dan binatang iblis ini melalui pelatihan panjang dalam mempraktekkan formasi ini di dalam dunia rahasia lidah rembulan. Long Xiu dibantu 8 jenius dari benua Yanchun, selain mengembangkan diri juga memanfaatkan waktu di dalam dunia rahasia lidah rembulan, dengan melatih para binatang spiritual ini dengan formasi menyerang dan bertahan yang mereka miliki. Belum lagi masih ada 3 raja dari benua Nanyang yang ikut membagi pengetahuan mereka. Hal itu membuat binatang spiritual dan binatang iblis yang biasanya bertarung hanya mengandalkan kemampuan sendiri, kini lebih efektif dalam membunuh dan bertahan dengan menerapkan formasi yang mereka dapatkan di dunia rahasia lidah rembulan. Bagaimana bisa binatang spiritual dan binatang iblis bisa sekompak ini? Mereka seperti kelompok terlatih yang memang disiapkan untuk perang, gumam pelindung agung Sekte Gunung Dewa, Su Tong, di atas ketinggian menatap para pengikutnya satu persatu dijadikan mangsa oleh binatang iblis. Pelindung agung Sekte Kuil Kuno, Han Sang yang sedang melayang tidak jauh dari Su Tong tertawa mencibir melihat situasi perang di daratan dan di langit di sekitarnya. Dia bisa menyaksikan sendiri tekanan kini ada pada pihak Sekte Langit dan Sekte Gunung Dewa, setelah kemunculan 3 kelompok besar pasukan Qin San. Belum lagi 4 manusia dari dunia langit yang diandalkan 2 sekte ini tidak bisa berbuat banyak. Mereka berempat seperti tidak peduli dengan kematian pasukan yang mereka bawa dalam perang ini. Xiu Biung, Jiu Kang,
Lang Si dan Bu Pong hanya fokus mengawasi Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong yang kini mengintimidasi dengan aura mereka. Sutong, lihatlah sekitarmu. Apa kamu pernah membayangkan kalian yang sudah berada di awan yang tinggi kini terancam jatuh terpuruk ke dasar dunia bawah? Kebenaran akan selamanya ditegakkan. Sayangnya kamu terlalu cepat berubah menjadi seorang pengecut dan melakukan pengkhianatan, kata Han Sang sambil memegang tongkat spiritual miliknya dan mulai menerjang dengan energi besar yang menyeruak dari senjata spiritualnya. Di area pertarungan lain, pelindung agung Sekte Langit, Guo Wang, juga mulai kewalahan meladeni serangan pelindung agung Sekte Langit, San Jiazi yang kini bisa lebih fokus menghadapinya. Dia tidak pernah menduga jika ketimpangan kekuatannya dan San Jiazi ternyata masih sangat lebar. Padahal mereka memiliki basis kultivasi yang setara. Pantas saja, sejak dulu belum ada yang ingin menyinggung San Jiazi. Pria ini menyimpan banyak kartu trufnya, batin Guo Wang sambil memegang erat pedang suci di tangan kanannya. Cahaya di pedang miliknya bahkan tidak lagi terpancar seterang saat pertama kali dikeluarkan. Setelah beberapa kali serangan San Jiazi, pedang suci milik Guo Wang selalu saja mengalami serangan balik dari kekalahannya dalam benturan energi pedangnya dan energi pedang milik San Jiazi. Di tempat Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong tabrakan aura menakutkan dari dua kubu mulai terjadi. Xiu Biong, Jiu Kang, Lang Si dan Bu Pong tidak lagi menahan diri seperti saat menundukkan dua sekte sebelumnya. Mereka melepaskan aura dominan mereka sekaligus menampakkan basis kultivasi mereka yang sesungguhnya. Tatapan Xiu Biong berkerut saat melihat Qin San seperti seseorang yang sama sekali tidak menyimpan kekhawatiran saat merasakan basis kultivasi mereka yang berada di alam mulia. Yah, 4 manusia dari dunia langit ini sudah berada di alam mulia. Tingkatan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang di dunia bawah. Padahal menurut Long Xiu, di zamannya masih ada beberapa kultivator yang bisa menembus alam mulia, termasuk dirinya. Namun lebih dari 1000 tahun terakhir belum pernah lagi ada yang bisa mencapai basis kultivasi alam mulia di dunia luar. Long Xiu menyebut hal itu terjadi kemungkinan setelah invasi besar dari orang-orang asing yang berasal dari dunia berbeda di zaman kehidupan pertamanya. Long Xiu bahkan berani menjamin jika inti dunia bawah sepertinya terus digerus oleh pihak lain, yang membuat energi yang ada di dunia bawah tidak bisa lagi membawa seseorang ke alam mulia. Qin San menatap 4 manusia dari dunia langit ini dengan raut wajah datar. Tidak ada ketakutan sedikit pun yang muncul di raut wajahnya. Jangankan ketakutan, sejak awal raut wajahnya tidak berubah sama sekali. Sebelum dan sesudah 4 manusia dari dunia langit ini menampakkan basis kultivasi mereka. 4 orang ini sama-sama berada di alam mulia tingkat 1, hanya saja mereka semua tahu di antara mereka Jiu Kang yang memiliki kekuatan dengan daya hancur yang melebihi lainnya. Bagaimanapun, Jiu Kang jauh lebih dulu mencapai alam mulia tingkat 1 dibanding Xiu Biong, Lang Si dan Jiu Kang. Kerutan di dahi Xiu Biong makin dalam saat melihat 2 pria parubaya yang muncul bersama Qin San belum juga melakukan apa-apa. Mereka seperti 2 penonton yang tidak memiliki kaitan dengan perang yang sedang terjadi. Qin Long dan Emo Shizi memainkan perannya dengan baik. Qin San memang meminta mereka untuk tetap diam mengantisipasi hal tak terduga. Energi di tinju Qin San mulai berputar dengan dahsyat. Begitu pula di sekitar Qin Baihu dan Qin Jinlong. Orang ini bukan bagian dari dunia bawah. Dia bahkan tidak menyalurkan energi seperti yang dilakukan orang-orang dunia bawah lainnya. Batin Xiu Biong saat merasakan energi tak terlihat yang begitu besar menyeruak di sekitar Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Bunuh, kata Qin San singkat kemudian menghilang dari pandangan 4 orang itu. Tidak lama Qin Baihu juga mulai menghilang seperti tertelan sesuatu yang kasat mata. Hanya tubuh Qin Jinlong yang kini melayang sendiri dengan kilauan sisik warna emasnya di antara kegelapan malam. Indera spiritual keempat manusia dari dunia langit itu menyebar layaknya ombak yang siap menyapu apapun yang dilaluinya mencari keberadaan Qin San dan Qin Baihu.
Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa menentukan titik koordinat pasti Qin San dan Qin Baihu. Sialan, pergerakan orang ini seperti hantu. Bahkan sisa energi yang mereka tinggalkan semuanya memiliki kadar yang sama, kata Jiu Kang dengan tatapan menyipit. Saat keempatnya masih mencari keberadaan Qin San dan Qin Baihu, dari arah barat, Qin Jinlong sudah membuka mulutnya yang besar kemudian meliuk mendekati 4 orang itu. Api besar mulai menyembur dari sela-sela giginya yang runcing. Udara di sekitar tempat itu langsung meningkat drastis seiring api mulai keluar dari mulut naga emas besar ini. Xiu Biyong, Jiu Kang, Lang Xi dan Bu Pong langsung mengaktifkan energi perisai untuk menahan rasa panas dari api milik Qin Jinlong. Mereka bahkan dengan angkuhnya membiarkan tubuh mereka bermandikan semburan api naga emas itu. Cui, apimu sama sekali tidak bisa melukai tubuh kami. Sepertinya kamu hanya naga dengan kasta terendah di klan naga. Cibir Xiu Biyong tanpa bergerak sama sekali dan membiarkan api Qin Jinlong menyelimuti tubuhnya. Qin Long yang masih melayang tenang jauh di belakang nampak mengerutkan keningnya. Melihat 4 manusia dari dunia langit ini hanya menggunakan energi perisai untuk meredam semburan api miliknya. Padahal Qin Jinlong tahu persis, api yang baru saja disemburkannya bahkan bisa membuat gunung batu menjadi debu. Meskipun api dari mulut Qin Jinlong barusan hanyalah api dasar yang dimiliki semua anggota klan naga. Qin Jinlong yang mendengar cemoohan Xiu Biyong sama sekali tidak terpancing. Dia makin dewasa menanggapi provokasi semacam ini. Lagi pula, dia sering bersama Qin Baihu yang sangat ahli dalam memprovokasi musuh. Aku sengaja melakukannya untuk mengecek sampai di mana ketahanan kalian. Aku tahu, meskipun kalian terlihat kuat menahan panas dari semburan apiku, tapi kalian tetap saja menggunakan energi perisai dengan kapasitas yang besar, balas Qin Jinlong. Dia bukanlah kultivator manusia dunia bawah yang bisa dibodohi oleh 4 manusia dunia langit ini. Dia bisa merasakan dengan jelas pertahanan Xiu Biyong, Jiu Kang, Lang Xi dan Bu Pong dari perantara semburan apinya. Mata Jiu Kang tiba-tiba berkilat saat merasakan energi unsur angin menderu dengan daya hancur yang begitu kuat dari belakang mereka. Dia segera menoleh dan melihat harimau putih sudah muncul dengan kepala tegak dan sayapnya yang membentang. Qin Baihu menyengir kemudian mengepakkan sayapnya. Energi unsur angin menyeruak bagaikan tsunami yang siap menyapu Xiu Biyong, Jiu Kang, Lang Xi dan Bu Pong. Keempatnya tidak ingin menyepelekan serangan harimau putih ini. Apalagi tidak ada energi yang dipadatkan dari serangan Qin Baihu. Rasa frustasi nampak jelas di wajah 4 manusia dari dunia langit ini saat menemukan lawan dengan teknik pertarungan yang jauh berbeda dengan kultivator dunia bawah lainnya. Selama ini mereka mengira tak akan menemukan lawan dengan teknik menyerang yang sama dengan yang diterapkan di dunia langit. Apalagi, sejauh ini mereka begitu mudah mengalahkan setiap kultivator yang memadatkan energi mereka sebagai serangan ke musuh. Keempatnya bersamaan menoleh kemudian menjulurkan pukulan mereka ke depan. Energi besar saling beradu dari 4 manusia dari dunia langit ini dengan energi unsur angin yang dimobilisasi Qin Baihu dengan kepakan sayapnya. Wush! Duar! Duar! Ledakan besar menggema membuat beberapa kultivator yang sedang bertarung tak jauh dari tempat keempat manusia langit ini berdiri menoleh dengan tatapan penuh kengerian. Mereka bisa merasakan sendiri fluktuasi energi menyapu tubuh mereka sesaat setelah ledakan besar tadi. Beberapa orang bahkan harus terdorong sebelum bisa menyeimbangkan tubuh mereka. Bukan hanya para kultivator dunia bawah yang sedang bertarung itu yang terkejut, bahkan Xiu Biyong, Jiu Kang, Lang Xi dan Bu Pong pun nampak terperangah. Mereka tidak menyangka jika serangan mereka berempat bahkan bisa diimbangi oleh kepakan sayap harimau putih ini. Meskipun tinju mereka barusan bukanlah kekuatan terkuat yang mereka miliki, tetap saja hal itu mengejutkan mereka. Bagaimana jika kepakan sayap harimau putih tadi juga bukan kekuatan terkuatnya? Senior Jiu, sepertinya kita harus berpikir untuk meninggalkan medan perang ini. Musuh yang baru muncul ini begitu misterius. Sampai sekarang, pemuda tadi bahkan belum juga memunculkan diri kembali.
kata Xiu Biung ke Jiu Kang yang juga bisa didengar dua rekannya yang lain. Dia tentu saja tidak ingin mati di dunia bawah. Jika diberikan pilihan, dia akan lari bersembunyi sambil menunggu jemputan dari dunia langit datang dibanding harus melawan hingga titik darah penghabisan. Tidak, aku harus merasakan sendiri kekuatan pemuda yang sudah menghabisi Jiu Fu. Setidaknya, jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku memiliki alasan saat kembali ke klan Jiu, balas Jiu Kang. Dia bukanlah pengecut yang akan lari dari medan perang sebelum mengetahui kekuatan musuh yang sebenarnya. Di dalam hati kecilnya memang ada sedikit kekhawatiran, namun Jiu Kang bisa mengatasinya. Berbeda dengan tiga rekannya yang lain, Xiu Biung, Lang Xi dan Bu Pong nampak sudah sangat waspada. Lang Xi mulai mempersiapkan skenario kedua untuk kembali lari dari Qin San. Dia bahkan belum muncul dan kita tidak bisa menemukan posisi tepatnya, gumam Bu Pong. Senior Jiu, buatlah keputusan sebelum salah satu dari kita kembali jadi korbannya. Pemuda ini memiliki pedang dengan aura membunuh yang sangat menakutkan. Sebelum dia muncul dan mengeluarkan pedangnya, ada baiknya kita meninggalkan tempat ini, kata Lang Xi. Dia merasakan sendiri aura pedang dewa saat Qin San mengeluarkannya di luar tembok markas Sekte Langit. Masih sangat jelas diingatannya, bagaimana aura pedang itu begitu mengintimidasinya saat itu. Jiu Kang nampak menyipit dengan tatapan marah. Jika kalian ingin pergi, pergilah duluan. Aku akan menyusul kalian, kata Jiu Kang dengan nada yang terdengar sudah sedikit marah. Dia ingin lihat siapa di antara tiga rekannya ini meninggalkannya. Tiga orang itu hanya diam mendengar itu. Mereka mana berani meninggalkan Jiu Kang sendiri di tempat ini. Mereka semua tahu karakter Jiu Kang. Saat salah satu dari mereka bergerak pergi, bukan tidak mungkin Jiu Kang sendiri yang akan menghabisi mereka. Meskipun dalam misi yang diberikan Pangeran Keempat Istana Langit, Xiu Biung adalah pemimpinnya, namun tetap saja Jiu Kang adalah yang terkuat di antara mereka. Ketiganya hanya bisa kembali memfokuskan inderanya mencari keberadaan musuh mereka. Dari sisi barat, Qin Baihu kembali muncul dengan posisi tubuh yang sama seperti sebelumnya. Dia kembali mengepakkan sayapnya yang besar dan membawa energi unsur angin yang begitu dahsyat ke arah Xiu Biung dan yang lainnya. Berhenti mengeluh. Sudah saatnya memberi pelajaran pada harimau putih ini. Menyebar dan berikan dia rasa sakit yang semestinya, kata Jiu Kang kemudian mencoba bergerak ke sisi selatan. Empat orang itu mulai menyebar mencoba menutup pergerakan Qin Baihu untuk kembali menghilang dari tempatnya saat ini melayang. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Qin Jinlong menyengir melihat empat orang itu menyebar dan tidak lagi menyatu. Walaupun mereka dari dunia langit, tetap saja masuk perangkap bos batin naga emas itu dengan tatapan menusuk. Dia kemudian mulai bergerak ke sisi Bu Pong bergerak. Sementara Qin Baihu usai mengibaskan sayapnya satu kali, dia kembali mengangkat kepalanya kemudian meraung dengan suara yang disertai energi kehancuran. Ngaum, auwo, cukurukuk, kugeruk, empuk jeru. Bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.